Halo kawan-kawan, dalam video kedua ini saya akan memaparkan materi tentang kanker payudara. Kiranya video ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, yang pertama pengertian kanker payudara. Kanker payudara adalah pertumbuhan sel abnormal yang berasal dari kelenjar susu pada payudara. Kanker payudara terjadi karena sel membelah lebih cepat, yang dimana sel-sel berasal dari ductus lactiferi yang lama tidak mati, dan sel-sel baru yang berasal dari sel ductus lactiferi terus tumbuh dan berinvasi sehingga sel tersebut berkembang tidak terkendali dan sel normal mati. Yang berikut epidemiologi kanker payudara. Pada tahun 2020, estimasi kejadian kanker di Indonesia terdapat 65.858 kasus baru kanker payudara, dengan jumlah kematian akibat kanker payudara sebanyak 22.430 kasus. Angka kejadian untuk perempuan yang tertinggi adalah kanker payudara, yaitu sebesar 42,1 per 100.000 penduduk, dengan rata-rata kematian 17 per 100.000 penduduk. Kasus kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kanker payudara, yakni 58.256 kasus atau 16,7% dari total 348.809 kasus kanker. Selanjutnya, penyebab atau faktor resiko kanker payudara, yaitu yang pertama umur, yang kedua riwayat genetika, yang ketiga riwayat tumor, yang keempat riwayat kanker payudara dari keluarga, yang kelima riwayat pribadi karena terkena kanker payudara, dan yang terakhir gaya hidup. Selanjutnya, klasifikasi kanker payudara. Klasifikasi kanker payudara terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kanker payudara non-invasif dan yang kedua kanker payudara invasif. Baik, yang pertama kanker payudara non-invasif. Kanker payudara non-invasif adalah kanker yang tidak menyebar ataupun pecah. Selain itu, ada pula beberapa jenis kanker payudara langka dan yang terbagi berdasarkan gen atau hormon. Kanker payudara jenis ini dapat menyebar dan menyerang jaringan di sekitarnya. Yang kedua, kanker payudara invasif. Invasif atau ganas adalah kondisi ketika sel kanker menyebar hingga menembus jaringan payudara di sekitarnya atau organ tubuh lain. Selanjutnya, gejala kanker payudara. Terdapat beberapa perubahan abnormal yang merupakan gejala kanker payudara, antara lain yang pertama pembengkakan pada seluruh atau sebagian payudara, yang kedua iritasi pada kulit payudara, yang ketiga rasa sakit pada puting, yang keempat puting payudara masuk ke dalam, yang kelima kemerahan atau penebalan pada kulit puting atau payudara, dan yang terakhir keluarnya cairan dari puting selain air susu dan terdapat benjolan di ketiak. Yang berikut patofisiologi kanker payudara. Proliferasi abnormal, sel kanker akan mengganggu fungsi jaringan normal dengan menginfiltrasi dan memasukinya dengan cara menyebarkan anak sebar ke organ-organ yang jauh. Di dalam sel tersebut telah terjadi perubahan secara biokimia, terutama dalam intinya. Sel kanker dapat menyebar melalui aliran pembuluh darah dan permeabilitas kapiler akan terganggu sehingga sel kanker dapat berkembang pada jaringan kulit. Sel kanker tersebut akan terus menginfiltrasi jaringan kulit, menghambat dan merusak pembuluh darah kapiler yang mensuplai darah ke jaringan kulit. Akibatnya, jaringan dan lapisan kulit akan mati atau nekrosis. Kemudian timbul luka kanker. Jaringan nekrosis merupakan media yang baik untuk pertumbuhan bakteri, baik bakteri aerob atau anaerob. Bakteri tersebut akan menginfeksi dasar luka kanker sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu, sel kanker
dan proses infeksi itu sendiri akan merusak permeabilitas kapiler, kemudian menimbulkan cairan luka atau eksudat yang banyak. Cairan yang banyak dapat menimbulkan iritasi sekitar luka dan juga gatal-gatal. Pada jaringan yang rusak dan terjadi infeksi akan merangsang pengeluaran reseptor nyeri sebagai respon tubuh secara fisiologis. Akibatnya timbul gejala nyeri yang hebat. Sel kanker itu sendiri juga merupakan sel imatur yang bersifat rapuh dan merusak pembuluh darah kapiler yang menyebabkan mudah pendarahan. Yang berikut pencegahan kanker payudara. Yang pertama, menjaga berat badan ideal. Yang kedua, mengkonsumsi makanan sehat. Yang ketiga, membatasi terapi hormon. Dan yang terakhir, berhenti merokok dan rajin berolahraga. Sekian pemaparan materi dari saya, dari materi pertama sampai materi kedua. Terima kasih.